Kebangkitan nasional merupakan suatu pemahaman akan kesadaran persatuan, nasionalisme, dan juga semangat juang. Oleh karena itu, muncul suatu organisasi yang menandai adanya kebangkitan nasional, yaitu organisasi Budi Utomo. Melalui organisasi Budi Utomo dan juga melalui Sumpah Pemuda, di sini kita akan melihat bagaimana salah satu pertempuran yang terjadi di Surabaya menjadi salah satu pertempuran yang paling ikonik, yaitu pertempuran Surabaya. Untuk itu kita akan berkenalan ya dengan salah satu narasumber kita. Di sini ada Pak Data, silakan perkenalkan diri Pak. Halo, saya Cak Data selaku di sini pemandu atau biasanya disebut sebagai pemandu museum begitu ya, atau edukator museum begitu. Nanti dengan saya akan bahas tentang pertempuran Surabaya. Oke. Lupa manggilnya di sini itu Cak ya, bukan Pak ya. Identik banget dengan Museum 10 November. Yes. Ya, oke. Untuk itu sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, di sini kemarin untuk memperingati kebangkitan nasional itu siswa-siswi SMA Kristen Petra Surabaya itu diharuskan untuk membuat karya tulis ya untuk meningkatkan literasi dari mereka sendiri ya. Karya tulis itu adalah terkait dengan pertempuran Surabaya. Dari Cak Data sendiri ya, apakah ada rekomendasi buku tentang sejarah lokal pertempuran Surabaya itu yang mungkin nanti akan menambah list bacaan dari siswa-siswi SMA Kristen Petra 1? Menarik. Terima kasih Bu Alfa. Ya. Jadi tentang rekomendasi buku ya untuk menambah list kajian atau literasinya teman-teman. Ini saya punya satu buku yang menarik, namanya adalah Kronik Pertempuran Surabaya. Ini dikarang oleh Mas Adi Setiawan. Beliau ini adalah pegiat sejarah di Surabaya dan juga peneliti sejarah. Jadi beliau ini aktif dalam sebuah organisasi bernama Rudebrug. Dalam bahasa Belanda itu artinya Jembatan Merah begitu ya. Dan mereka ini adalah organisasi sejarah yang mengkaji dan juga meneliti tentang sejarah Surabaya. Ini adalah Surabaya ya Pak? Yes, ini itu hasilnya. ada di Instagram ya Pak? Oh iya ada, betul. Kan bisa follow untuk Rudebrug Surabayanya. Nah, buku ini menarik karena ini mengisahkan kronik atau chronicle atau urutan bagaimana kejadian Surabaya ini bisa sampai bertempur sampai tanggal 10 November 45. Jadi tidak hanya bahas perang Surabaya ini, tapi juga hal-hal yang terkait dengan perjuangan Surabaya, termasuk hal yang mungkin tidak ada buku sejarah teman-teman semuanya. Gitu sih. Ini cukup menarik dan bisa didapatkan di museum kami. Kita punya toko buku di sini untuk membeli buku ini atau mungkin pinjam juga bisa. Oke, asik banget ya. Jadi kalian bisa membeli buku ini atau mungkin bisa pinjam dan bisa berkunjung ke Museum 10 November Surabaya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti ya Pak, terkait pertempuran Surabaya nih. Baik. Ya, oke, diawali dengan kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Surabaya dan juga reaksi dari rakyat Surabaya terhadap serangan yang dikerahkan oleh sekutu ini. Oke. Jadi memang awalnya, singkat ceritanya, yang mengawali atau yang mencetus perang di Surabaya tanggal 10 November itu adalah kematiannya Brigjen AWS Malabi. Yang mereka ini atau dia ini mati atau tewas di depannya Jembatan Merah. Karena sebuah kesalahpahaman antara pihak Surabaya dan juga Inggris. Yang akhirnya menewaskan Malabi. Beliau ini ditembak oleh rakyat Surabaya sesaat setelah kita, Surabaya dan Inggris itu bertemu, yang menghasilkan sebuah perjanjian bahwa kita sudah melakukan ceasefire atau jangan senjata. Akhirnya Malabi itu mati ketika konvoi perdamaian itu, yang itu memicu kemarahan Inggris. Sehingga kita diancam oleh Inggris untuk menyerahkan semua senjata yang kita punya atau kita akan dibom dari semua arah, darat, laut, dan juga udara. Nah, gimana reaksi rakyat Surabaya waktu itu? Kita sangat terkejut. Kita kaget kok bisa Malabi ini mati waktu itu. Karena kita nggak berencana nih bunuh Malabi, kok sampai bisa mati. Itu tembak atau granat ya Pak kira-kira? Karena kan ada di Google nih, kalau kalian bisa lihat sendiri, itu ada di Google kalau posisi dari mobilnya itu kayak bener-bener ada apa ya, ledakannya ya, hancur seperti itu. Ini menarik ini. Ini di buku mungkin nggak ada, atau mungkin di buku ada dua sumber. Jadi gini, yang saya baca dari laporannya Kapten Shaw, beliau adalah ajudannya Malabi ketika di peristiwa itu. Ketika ada pejuang Surabaya bernama HR Muhammad, dia ini masuk ke arah Gedung Internasio untuk melakukan negosiasi dengan sekutu atau Inggris untuk menyerah, begitu kan? Kemudian arek Surabaya mendapati Malabi ini di mobil, di kap mesin mobil.
biar sama-sama adilnya, Malabi ditahan di dalam mobil, nggak boleh keluar sampai situasi aman begitulah. Singkat cerita di gedung Monas itu nggak kondusif, ada tembakan keluar dari sana, situasi rame dan Malabi ditembak dulu oleh Rek Surabaya. Yang mana kita nggak tahu siapa namanya sampai sekarang. Malabinya tewas di dalam mobil, Kapten Shaw dan teman lagi keluar dari mobil ke seberang jalan untuk lempar granat ke mobilnya Malabi itu karena dia berasumsi sang penembak masih ada di sekitar mobil. Karena nembaknya tidak dekat, gitu kan? Akhirnya hanguslah Malabi dari mobilnya. Situ, makanya ada dua versi. Ada yang bilang Malabi matinya kena temannya sendiri, ada yang bilang ditembak. Maka yang saya bisa verifikasi adalah ditembak dahulu, baru kemudian digranat oleh temannya. Berarti reaksi rakyat terhadap pertempuran itu benar-benar apa ya Pak? Istilahnya langsung semangat dan berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Iya, langsung. Melalui nggak nyangka dulu malah tidak siap dulu, malah kaget. Waduh, gawat ini. Inggris sudah marah sama kita, mau gimana lagi? Ya udah kita lanjutkan saja. Basah ya udah lanjut aja. Gitu. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pak, pertempuran Surabaya itu selalu juga ada ikoniknya yaitu si Bung Tomo nih Pak. Bung Tomo juga memberikan pidato melalui radio. Nah di sini kira-kira apa yang diharapkan Bung Tomo kepada rakyat Indonesia melalui pidato dan semboyan yang diucapkannya, terutama bagian merdeka atau mati. Jadi Bung Tomo ini mengharapkan kita, meskipun kita Surabaya ini kan terkenal diverse ya atau beragam. Bung Tomo ini unik. Beliau menyebutkan berbagai suku. Aceh, Maluku, Batak, semua disebutkan. Artinya apa? Dia berharap meskipun kita ini berasal dari tempat yang berbeda-beda, ras, ethnicity maupun agama berbeda-beda, kita tetap di Surabaya satu semuanya. Itu harapan beliau. Beliau mengucapkan semua suku itu yang di Surabaya. Kemudian beliau tutup dengan takbir waktu itu dan juga merdeka atau mati. Karena memang pilihan kita hanyalah nyerah atau menang. Tapi menyerah bukan pilihan Surabaya itu. Kita harus menyerang. Tahan Surabaya. Keren banget ya ternyata pejuang-pejuang kita pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini kekuatan rakyat Surabaya dalam mempertahankan wilayahnya melalui berbagai macam badan semi militer kedaerahan itu nyatanya nggak sebanding ya Pak dengan kekuatan pasukan Inggris. Namun kenapa rakyat Surabaya ini mampu menahan serangan dan bertahan selama 21 hari. Ya ternyata tuh lebih lama dari perkiraan Inggris. Padahal kan Inggris ngira-ngira 3 hari ya Pak ya. 3 hari tuh bisa diluluhlantahkan lah Surabaya ini. Kenapa Pak? Benar. Betul kan? Jadi Inggris tuh awalnya pas datang ke sini kita membunuh jenderalnya, mereka marah, mereka berasumsi dengan power yang kita miliki 3 hari Surabaya keok. Kita enggak men, kita bertahan selama 3 minggu atau 21 hari, 7 kali lipat perkiraan. Apa yang bikin kita bisa bertahan selama itu? Yang pertama, yang paling masuk akal, kita sangat paham daerah kita. Jadi kita ini menang teritorial, menang kandang istilahnya begitu. Dan juga kita menang banyak personil. Meskipun memang hanya beberapa ratus BKR saja yang terlatih, misalnya adalah rakyat Surabaya yang istilahnya itu perangnya ala kadarnya begitu ya. Kita ini menang teritorial, menang daerah, tahu bagaimana situasi, ya kita menang apa hal itu, keadaan kita terbantu lah begitu. Dan juga yang pertama, yang kedua adalah yang paling penting, kita kompak. Kita sama-sama satu visi mempertahankan kemerdekaan di Indonesia dan juga Surabaya. Seperti itu ya Pak. Kemudian setelah keadaan Surabaya ini, kita tahu sendiri ya setelah pertempuran itu benar-benar porak-poranda, kemudian bangunan-bangunan di mana-mana itu juga runtuh, ya banyak jiwa yang kemudian pergi, banyak keluarga yang kehilangan. Ya. Apa yang dilakukan rakyat Surabaya agar dapat segera bangkit nih pasca terjadinya pertempuran Surabaya? Betul, mungkin juga Bapak tahu ya, kita setelah perang ini mengalami krisis sosial. Krisis sosial yang mana banyak rumah-rumah itu terjarah. Jadi orang Surabaya ngungsi keluar kota Surabaya, rumahnya tinggal, pas balik-balik, lah kok udah tempat sama orang lain. Nah itu banyak krisis seperti itu. Kelaparan, kemudian tempat tinggal itu yang paling utama. Lalu bagaimana kita bisa bangkit? Kita bisa bangkit itu cukup lama, kurang lebih itu, saya ingat itu tahun 60-an, 50-an, 80-an bahkan, kita baru bisa bangkit secara ekonomi. Terbantu karena Surabaya ini punya pelabuhan yang paling besar juga di kawasan Asia Tenggara waktu itu, jadi kita
kuat di perdagangan. Dan juga itu sudah menjalin dagangan itu oleh teman-teman dari etnis Arab maupun Tionghoa itu sudah terjalin sejak cukup lama. Jadi apa ya, selain juga bantuan dari Pak Karno atau pusat waktu itu untuk membangun kembali kota Surabaya. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak sebentar ya untuk membangun kembali kota Surabaya itu puluhan tahun untuk bangkit. Puluhan tahun baru bisa menjadi Surabaya yang kembali seperti awal, yang baik, kemudian teratur, pemerintahannya pun juga berjalan dengan semestinya. Kemudian ya di Museum 10 November ini, kalau kalian sebelum masuk ke museumnya itu akan melihat monumen Tugu Pahlawan ya, besar sekali, tinggi sekali, dari mana-mana kelihatan ya. Untuk monumen Tugu Pahlawan ini kan dibangun untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran Surabaya. Mungkin bisa dijelaskan Pak sejarah pembangunan dari monumen tersebut dan itu simbolis apa sih sebenarnya? Unik-unik. Jadi monumen ini dibangun 6 tahun pasca kita bertempur di Surabaya. Nah, uniknya Tugu ini dibangun di bekas tanah yang merupakan markas Jepang. Camp Petai. Camp Petai itu dulu di sini markasnya, tapi gedungnya gedung Belanda. Advan Justisi, gedung pengadilan tinggi. Kemudian pas Jepang diambil alih sama Jepang pakai markas. Pas perang November gedungnya runtuh kena bom serangan Inggris begitu ya. 6 tahun berlalu Pak Karno sowan ke Surabaya, mampir ke Surabaya. Sedang rapat di kantornya Gubernuran Mulai 2. Melihat area ini kok kosong, kok eman-eman, sayang banget begitu. Beliau punya visi bahwa saya harus membangun sebuah tetenger atau tugu untuk mengenang para pahlawan Surabaya. Disepakatilah dibangun tanggal 10 November tahun 1951. 51. Yang mendesain bernama Insinyur Suratmoko waktu itu, yang menang tendernya. Tapi teman-teman nggak mulus, Bu Alfa. Jadi orang Surabaya ini menentang. Loh Pak, ngapain sih Pak bikin monumen? Mbok ya bikin perumahan, mbok ya ngasih makan ke orang-orang Surabaya. Membangkitkan kembali ya. Kok bikin monumen? Pak Karno bilang gini, ini urgent, ini penting. Karena apa? Kalau misalnya nggak bangun ini monumen, anak muda nantinya nggak akan tahu bahwa Surabaya pernah berjuang sekeras ini mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Bangunlah akhirnya sepakat. Dan selesai di tahun tanggal 10 November tahun 1952. Artinya cuma butuh 1 tahun untuk bangun Tugu Pahlawan. Dengan biaya Bu Alfa sebesar Rp323.100. Pada masa itu. Betul. Gitu. Nah, duitnya dari mana? Setengahnya dibantu sama pusat Jakarta. Setengahnya orang Surabaya urunan sendiri. Pakai beli kupon teman-teman. Kupon berhadiah undian gitu loh. Kuponnya harganya Rp10. Rp10 dengan grand prize rumah seharga Rp25.000. Rumah segitu. Ada yang dapat Pak? Ada. Misalnya siapa yang menang. Akhirnya uang lotre itu kumpul semuanya, dibangunlah Tugu Pahlawan dengan uang itu. Seperti itu ya Pak. Artinya. Sampai lupa. Nah, Tugu ini kan kalau dilihat fisiknya kan dia tinggi ke atas, bentuknya kayak paku terbalik. Paku itu menandakan kejayaan dan juga kerajaman semangatnya arek-arek Surabaya. Dan juga itu bermakna harapan bahwa supaya nggak ada lagi bangsa lain yang berani menginjak Indonesia karena di Surabaya ada pakunya gawede. Itu Pak Karno bilang gitu. Berarti yang mencetuskan Pak Karnonya? Pak Karno yang punya ide untuk bikin paku itu. Awalnya Pak Suratmoko punya 2 desain teman-teman, ditolak sama Pak Karno. Yang satu karena kurang mewakili semangat Surabaya, yang satunya itu sebuah tugu dikelilingi sama patung-patung manusia. Yang atasnya juga ada patung Garuda. Karena bilang gini, saya nggak mau ada manusia sama burung Garuda. Loh kenapa? Ini kan patung-patung juang, ini kan juga burung Garuda, lambang kita. Enggak, manusia dan burung adalah makhluk mortal yang tidak abadi. Saya menginginkan monumen ini melambangkan keabadian semangatnya arek Surabaya. Diambillah paku, beginilah harusnya bentuk Tugu Pahlawan. Nah, paku tadi ya. Kemudian secara fisik, tugu itu memiliki 10 buah cekungan. Yang warnanya emas itu? Bukan, jadi di bodinya itu dia nggak lurus, halus tuh enggak. Iya bentuknya ya Pak ya? Telekuk gitu ya. Itu ada 10 buah cekungan atau tekuan, nah itu mengartikan tanggal 10. Iya. Terus tugunya memiliki 11 ruas. Nah, itu kan bangunnya bertahap ya. 11 ruas itu mengartikan bulan 11 atau bulan November. Dengan ketinggian monumen setinggi 45 yard. Atau 41,15 meter, itu menandakan tahun 45 seperti itu. Jadi emang secara makna ukuran semuanya
disengajakan untuk menang pahlawan. Kemudian warna emas juga dipilih sebagai arti glory atau kemenangan waktu itu. Lambangan Trisula itu keberanian juga, dan hijau juga artinya kesuburan. Jadi kita berani, jaya, dan juga subur. Oke, ternyata itu ya arti dan juga sejarah dari Monumen Tugu Pahlawan. Yes. Kalau tadi sudah bahas mengenai pertempuran Surabaya dan Tugu Pahlawan, sekarang kita akan membahas mengenai museumnya nih Pak, Museum 10 November. Ya, kita akan bahas mengenai harga tiket Pak. Ya, kan nggak semua orang itu sudah masuk ke dalam museum ini ya. Kira-kira harga tiket masuk Museum 10 November ini berapa, dan juga untuk cara booknya. Kalau misalkan mau rombongan nih, misal nanti SMA Kristen Petra 1 mau mengadakan field trip. Nah, kira-kira cara untuk booknya seperti apa sih Pak? Kalau tiketnya untuk pelajar gratuit, gratis, free ya. Untuk siswa gratis. Punya kartu pelajar, tunjukin free dia masuk. Tapi emang harus booking dulu. Bookingnya di tiketwisata.surabaya.go.id. Nanti dipilih lokasi mana yang mau tuju, hari, jam, nanti akan keluar form berikutnya, nama, NIK, lalu berapa jumlah yang akan dibawa pesertanya, gitu. Nanti booking, klik, akan keluar QR code, disimpan QR code-nya, entah di screenshot atau seperti apa, nanti ditunjukkan ke bagian loket untuk kami nanti scan, supaya kita bisa masuk ke dalam museum. Apakah ada batas untuk pengunjungnya? Kalau pengunjungnya saat ini, kita dibatasi per sesinya itu sekitar 400 orang. 400 orang per sesinya. Nanti kalau yang non siswa itu cuma murah tiketnya, per kepala cuma Rp5.000. Murah udah sekali. Dapat semuanya, museum, edukasi, ilmu, pemandu bahkan. Gitu. Wisata yang murah tapi menambah informasi ya Pak ya. Terus dong. Ya, terus kan oleh karena itu sekarang kita tanya nih di bagian dalam museumnya ya. Ya kan bisa lihat ada koleksi-koleksi museum dari 10 November. Ada buku catatan harian Bung Tomo, ya, kemudian ada baju dinas Jepang, kemudian ada senjata-senjata juga di lantai 2 nih. Kira-kira itu keasliannya seperti apa Pak? Oke, jadi saya bilang hampir 80% atau 89% lah itu semua asli. Contohnya ada pakaian dinas Jepang ini, kemudian ada beberapa, ada 2 itu yang paling banyak aslinya. Senjata rampasan, pistol, granat, topi pet Jepang, kemudian senapan laras panjang, itu semua asli semuanya. Kemudian pakaian-pakaian ini, ya ini semua replika. Semua replikaan, gitu. Kemudian buku harian Bung Tomo, sorry ya. Itu yang di sini replika. Tapi kita punya aslinya sedang di ruang storage, karena alasan fisiknya sudah tidak lagi layak, atau mungkin tidak lagi aman untuk dipajang di ruang pamer. Kayak gitu. Kemudian untuk dioramanya nih Pak, ini melambangkan kejadian pertempuran Surabaya saja atau ke Surabaya secara keseluruhan mungkin? Surabaya aja. Yang kayak di sini nih, bagian bawah kita, ini adalah peristiwa atau penggambaran, kita sebutnya sosio-diorama. Jadi ini menggambarkan situasi ketika arek Surabaya berkumpul sambil mendengarkan Bung Tomo pidato di radio menolak ancaman dari Inggris waktu itu. Itu sih. Seperti itu ya. Jadi menggambarkan peristiwa yang lalu. Oke, ini salah satunya di belakang kita. Kemudian untuk sekarang gedung museumnya nih Pak, diresmikan kapan? Dan kemudian apakah pernah terjadi renovasi di dalamnya? Ya. Jadi museum ini cukup baru teman-teman ya. Ini dibangun tanggal 10 November tahun 1991 dan baru diresmikan di tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Indonesia yang keempat. Siapa ayo? Ayo siapa? Nggak tahu nggak? Jawab ya. Jadi besok ya tanggal 2 Juni kita ketemu lagi, PR-nya itu. Presiden Indonesia yang keempat itu yang meresmikan museum ini. Jadi museum ini praktis masih berumur 22 tahun. Cukup muda itu sebagai museum. Apakah sudah direnovasi? Belum pernah sih. Baik tugunya maupun museumnya belum pernah ada. Berarti masih asli ya Pak ya? Asli. Wow. Belum ada perubahan secara fisik sama sekali. Dan ini Pak, kenapa museumnya di bawah tanah? Nah, itu kan sering kali ya banyak yang tanya kenapa kok museumnya di bawah tanah toh? Menarik. Bahkan banyak yang ngira, masuk ke museum itu mereka di dalam tugu, betul enggak? Kita beda gedung. Nah, sengaja dibangun di bawah tanah dengan tujuan apa? Supaya museum ini tingginya itu enggak balapan sama monumennya. Karena kan memang yang dijadikan ikon itu adalah monumennya, ojo museumnya, kebalik nanti gitu. Jadi emang dibangun di bawah tanah kayak gitu. Seperti itu. Oke ya. Kemudian 2 pertanyaan terakhir ya. Pesan bagi pengunjung museum yang do dan don't dilakukan di dalam museum ini. Oke. Do and don'ts. Do yang pertama learn ya. Yang pertama kan belajar, baca semua, amati semua, lakukan semua riset di sini. Silakan
nikmati semua elemen yang ada di sini, baik itu pemandunya, narasinya, apapun lakukan semuanya, pelajari dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang don'ts pasti ya, jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan terlalu berisik di dalam museum. Nah, ini juga tempat yang cukup punya kenangan sejarah di sini. Ini tempat banyak tewasnya para pejuang-pejuang kita di titik ini. Jadi kita layaknya generasi yang sudah maju saat ini ya, bisa menghargai lah etika kita di tempat-tempat yang kita rasa punya makna perjuangan begitu. Jadi jaga etika, yang don'ts-nya, do-nya, dan belajar dengan baik dari museum ini. Oke, gitu kemudian yang terakhir ya Pak, pesan atau hal-hal positif bagi pelajar SMA Kristen Petra 1 yang berhubungan dengan pertempuran Surabaya. Kita bisa ambil apa saja nih Pak dalam pertempuran itu? Diversity is not main obstacle. Jadi peragaman itu bukan halangan bagi kita untuk ya bersatu memperjuangkan negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pastinya kita adalah bangsa yang layak untuk jadi merdeka. Bangsa yang layak untuk bisa berdiri di atas diri kita sendiri. Itu teman-teman ya. Oke, terima kasih ya Pak. Cak ya. Sama-sama. Cak Data untuk waktunya. Ning Alfa lagi tuh. Aduh, boleh Cak sama aja. Ning gitu ya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita akhiri, karena ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kita ucapkan sama-sama selamat Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Oke. 1, 2, 3. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih. Salam, selamat siang.